warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Fatur Rahman yang akan menjelaskan presentasi mengenai tugas akhir, di mana presentasi ini menjelaskan tentang Jepang Pop Culture yang anime. Di sini ada pengertian anime. Pengertian anime adalah animasi khas Jepang yang biasanya dicirikan melalui gambar-gambar berwarna-warni yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita. Jadi, anime ini yang berasal dari negara Jepang saja. Di negara-negara lain tidak ada, kecuali cosplay. Cosplay bisa digunakan di negara-negara lain, contohnya di Indonesia yang banyak cosplay anime, ya contohnya seperti anime Naruto dan sebagainya, yang ditujukan pada beragam jenis penonton. Anime dipengaruhi gaya gambar manga, komik khas Jepang. Anime pertama yang mencapai kepopuleran yang luas, Astro Boy, karya Osamu Tezuka pada tahun 1963. Sekarang, anime sudah sangat berkembang jika dibandingkan dengan anime zaman dulu. Ya, contohnya ya, anime zaman dulu tuh tidak semenarik di tahun sekarang. Contohnya seperti Saint Seiya. Saint Seiya di anime dulu itu sangatlah biasa-biasa aja dibandingkan dengan anime yang sekarang seperti One Piece, Naruto, Boruto, Attack of the Titan. Itu sangat bagus sekali animenya dan sangat bisa menarik perhatian bagi yang menonton. Dengan grafik yang sudah berkembang sampai alur cerita yang lebih menarik dan seru, masyarakat Jepang sangat antusias menonton anime dan membaca manga. Dari anak-anak sampai orang dewasa, mereka menganggap anime itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Hal ini membuat beberapa televisi kabel yang terkenal akan beberapa film kartunnya, seperti Cartoon Network dan Nickelodeon, mengekspor kartunnya. Jadi di televisi juga ada yang namanya Cartoon Network. Nah, di sini Cartoon Network dan Nickelodeon ini ya menampilkan sebuah kartun maupun anime. Sekarang, anime menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan bagi semua orang. Dan banyak juga orang yang memanfaatkan hal ini untuk sebuah tindakan kejahatan. Yang pertama, ada movies. Jenis umum ini hanya dijumpai pada teater dan cenderung mewakili anime dengan biaya produksi paling tinggi, dan juga secara umum merupakan jenis dengan kualitas gambar paling bagus. Terkadang anime juga dijumpai di festival film atau festival animasi, dan biasanya durasinya lebih pendek dan terkadang rendah biaya produksinya. Yang kedua ada OVA. OVA atau biasa disebut original video animation, kadang OVA mirip dengan serial mini. OVA paling tidak berdurasi 2 episode dan kadang paling banyak mencapai 20 episode. Kebanyakan OVA dirilis dalam bentuk video, tetapi juga ditayangkan di televisi isi kabel atau televisi satelit. OVA juga dikenal dengan sebutan lain Original Animated Video sebagai aturan yang umum. OVA cenderung juga berkualitas gambar yang tinggi mendekati kualitas movie. Yang ketiga ada TV. Seri ini disindikasikan dan ditayangkan di televisi secara terjadwal. Umumnya kualitas anime TV seri lebih rendah dari OVA dan movie. Hal ini dikarenakan dana produksi diratakan agar episodenya menjadi banyak ketimbang difokuskan dalam satu film atau serial pendek. Kebanyakan televisi serial berdurasi 23 menit dibulatkan menjadi 30 menit bila ditambahkan dengan iklan-iklan televisi.
Terkadang ada 5 juga TV seri yang satu episode yang panjang, yang berpanjang 2 menit sehingga dalam 1 jam tayang itu menayangkan 2 episode sekaligus. Anime TV seri biasanya berjalan secara musiman. Satu musim biasanya banyak 26 episode atau bisa juga berjalan 13 episode, sehingga dengan rata-rata kebiasaan itu kebanyakan anime televisi seri jumlah episodenya biasanya merupakan kelibatan dari 13, tetapi ada pula dari OVA yang sepanjang setengah musim seperti Tenchi Muyo. Di sini ada jenis anime yang dikategorikan berdasarkan tujuan untuk pemirsa adalah yang pertama shoujo yang artinya itu perempuan, shounen yang artinya laki-laki, dan seinen pria dewasa, josei wanita dewasa. Akan tetapi dari keempat di atas anime lebih umum ke shounen yaitu laki-laki, sedangkan seinen pria dewasa dan josei wanita dewasa jarang sekali terlibat. Tapi benar-benar ada jenis anime dikategorikan berdasarkan genre. Berikut secara umum jenis anime yaitu shounen untuk laki-laki, shoujo untuk perempuan, moe untuk perempuan berkarakter lucu atau imut sifat romantis, Mecha Giant Robot progresif lebih cenderung ke seninya. Nah, berikut anime yang agak menyimpang yaitu shounen ai guy atau sesama pria, shouji ai lesbian atau sesama wanita, hentai ecchi atau erotis, dan subkategori yang terkandung di dalamnya antara lain yaoi, yuri, shota, dan lolicon. Kategori-kategori yang didengar atau dibahas secara umum dan bergaya berat seperti action, adventure, komedi, horror, adult bisa didapatkan dengan kategori di atas antara lain giant, robot, super robot, dan segala robot-robotan masuk ke dalam kategori mecha. Anime bertema action, adventure, samurai biasanya masuk ke dalam kategori shounen karena bisa dianggap tontonan untuk laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk ke shoujo. Lanjut, di sini ada berdasarkan genre lengkapnya. Yang pertama ada action, adult, adventure, komedi, drama, fantasi, gender bender, harem, hentai, horror, lolicon, martial art, mature, mecha, mystery, romance, school life, sci-fi, shoujo, dan shonen. Masih banyak lagi yang lainnya. Di sini ada dampak buruk bagi anak-anak. Dampak negatif dari komik atau tontonan manga atau anime adalah ketergantungan banyak dari penggemar komik atau penonton anime menjadikan anime sebuah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Sehingga banyak dari mereka menghambur-hamburkan uangnya demi membeli sebuah komik bagi para remaja, khususnya anak sekolah. Selain itu, mereka juga bisa lupa waktu karena terus membaca atau menonton anime. Nah, jadi dampak yang pertama ini contohnya kita sehabis pulang sekolah, kita mempunyai uang, akan tetapi orang tua memberikan uangnya kepada anaknya untuk membeli makan dan disalahgunakan oleh si anak untuk membeli figuran, komik, dan sebagainya untuk anime yang dicintai. Udah gitu, yang kedua, mereka jadi lupa waktu. Contohnya menonton anime, lupa waktu untuk tidur, untuk lupa waktu untuk makan, dan sebagainya. Bagi sebagian anak, akan membuat mereka malas melakukan sesuatu. Bagi sebagian anak yang terus-menerus menancapkan mata mereka kepada anime, mereka akan malas melakukan sesuatu, terutama aktivitas-aktivitas di luar ruangan seperti berolahraga, bersosialisasi dengan tetangga maupun teman sebaya mereka. Lebih mengenal budaya negara asal anime atau manga daripada budaya sendiri. Jadi, di contoh yang ketiga ini, mereka lebih mengenal anime di negara lain daripada budaya
di negara sendiri. Padahal kita semisalnya menelusuri atau ingin mengetahui tentang budaya negara diri sendiri itu lebih menarik dibandingkan mengetahui budaya-budaya negara lain. Terus yang keempat, mengumpulkan imajinasi. Tidak hanya dampak buruk atau negatif yang ditimbulkan, anime juga bisa mendapatkan dampak positif bagi penikmatnya, terutama anak-anak. Berikut dampak negatif anime. Mengenal budaya negara lain, sadar atau tidak sadar, setiap film, musik, atau komik anime secara tidak langsung menggambarkan tentang negara asal dari film, musik, atau komik tersebut, seperti suasana negara tersebut, bagaimana keadaan sosial di negara tersebut, dan lain-lain. Sebagai sarana pembelajaran mendorong minat baca, syarat moral menambah kreativitas. Dan yang terakhir, ada peran orang tua dalam mengawasi anak. Di sini, untuk para orang tua atau orang dewasa yang mengasihi anaknya menjadi sebuah peran paling penting dikala sang anak sedang menyaksikan tayangan anime yang mengandung unsur kekerasan. Terlebih jika yang disaksikannya anime yang sedang melakukan pertarungan yang mengeluarkan banyak darah dan lain-lain. Selain itu, orang tua jika harus mengetahui jenis anime yang sedang ditonton anaknya, jika sudah mengetahui, pengawasan pun akan lebih safe dilakukan. Mungkin anak sering bertanya nantinya kepada orang tua yang mengawasi tentang adegan anime yang tidak anak mengerti. Namun itu semua merupakan metode pembelajaran untuk orang tua agar lebih siap mengerti keadaan anak, dan anime favoritnya lebih baik lagi jika sang anak disajikan anime bergenre edukasi sebagai metode pembelajaran yang baik, namun tetap pada aturan usia tontonannya. Sekian pembahasan presentasi untuk tugas akhir Ganda Nihon Sakai Gaku ini, Jepang pop culture yang bertema anime yang dipresentasikan oleh Robi Faturrahman. Kalau ada salah kata, sikap maupun sifat, mohon maaf, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.